إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada Jumat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan-kenikmatannya dan kenikmatan yang terbesar yang diberikan kepada kita semua, yakni kenikmatan iman dan kenikmatan Islam, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ibadah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan semua perintah-perintahnya, ini salah satu bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an disebutkan, bahkan banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan bahwa nanti di yaumul akhir ada beberapa kelompok orang yang nanti akan amalan-amalannya itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan, apa yang dilakukannya selama hidup di dunia, ternyata nanti di yaumul akhir itu tidak berarti sama sekali. Hadirin sedang rahimahullah. Sebagaimana di dalam ayat Al-Qur'an dikatakan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Allah nyatakan di dalam ayat tersebut, nanti di yaumul akhir terhadap apa yang mereka kerjakan, ternyata nanti Allah akan memberikannya amalan-amalan tersebut seperti haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan. Hadirin sedang rahimahullah. Kemudian di dalam ayat yang lain juga dikatakan, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ah yahsabuhu dhama'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an. Maka di dalam ayat ini disebutkan bahwa orang-orang kafir nanti amalan-amalan mereka di yaumul akhir itu seperti kasarabin, seperti fata morgana. Seperti fata morgana yang mana hadirin, orang yang haus akan mengiranya fata morgana tersebut itu air, akan tetapi ketika datang kepadanya itu tidak ada apa-apa. Begitupun nanti amalan orang kafir yang berakhir, yang mereka kerjakan selama hidup di dunia, itu tidak akan berarti apa-apa. Hadirin sedang rahimahullah, nanti yang berakhir. Kemudian di dalam ayat yang lain juga dikatakan, nanti amalan-amalan orang kafir itu seperti debu yang tertiup angin keras. Di dalam ayat ini dikatakan, masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi rih fi yaumin 'asif. Bahwa perumpamaan orang-orang yang kafir, amal-amalan mereka itu seperti abu yang tertiup angin yang keras. Bahkan hadirin sedang rahimahullah, Umar bin Khattab dulu pernah bertemu dengan seorang pendeta dan beliau menangis melihat pendeta tersebut.
Ketika ditanyakan, "Ya Amirul Mukminin, kenapa engkau menangis?" Maka Umar bin Khattab langsung mengatakan atau membacakan ayat, "Amilatun nasibah tasla naran hamiyah." Yani hadirin sidang Jumat rahimahullah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menangis bersedih dikarenakan seorang pendeta yang mana pendeta tersebut beramal selama hidupnya di dunia, bersusah payah, amilatun nasibah. Akan tetapi hadirin, nanti dia berakhir itu tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya sama sekali amalan tersebut yang dikerjakan selama hidupnya di dunia. Maka di dalam surah Al-Wasyiyah dinyatakan, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Yaitu amilatun nasibah, yaitu orang yang beramal, yang susah payah selama hidupnya di dunia, akan tetapi nanti yang berakhir tasla naran hamiyah. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Begitupun di dalam ayat yang lain, bahkan Allah gambarkan, yaitu orang-orang yang beribadah, di antaranya adalah bersedekah, dan ada sifat riya ketika sedekahnya. Maka Allah gambarkan di dalam Al-Quran, yaitu seperti batu yang licin, di atasnya ada debu, kemudian ditimpa hujan yang lebat, maka batu itu akan licin kembali. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu musaldan. Di ayat sesudahnya, setelah Allah menegaskan nanti akan ada orang-orang yang berinfak, bersedekah, akan tetapi dikarenakan azab atau dikarenakan riya, ingin dilihat oleh manusia, maka Allah perumpamakan seperti itu. Nah, setelah itu Allah menggambarkan juga orang yang berinfak ibtigha'a mardatillah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah gambarkan seperti sebuah kebun yang rindang, kemudian dibasahi oleh air hujan, dan buahnya itu akan berkali lipat di kebun tersebut. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Hadirin sidang Jumat rahimahullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat-ayat yang tadi Anda bacakan, di sana adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana nanti dia akhir amalan-amalan seorang itu bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan mereka ada rasa ingin dilihat oleh orang lain ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada riya, ada perbuatan ujub dan lain sebagainya. Hadirin, maka ketika kita beramal di dunia, kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mengintrospeksi diri kita sendiri, agar amalan-amalan yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita seperti orang-orang kafir. Orang-orang kafir bahkan ditegaskan di dalam Al-Quran, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, mereka menegaskan, Allah abadikan di dalam Al-Quran, orang-orang Yahudi dan Nasara pernah mengatakan, begitu sombongnya mereka terhadap amalan-amalan mereka selama hidupnya di dunia, mereka yakin dengan penuh keyakinan bahwa amalan-amalan mereka itu akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka berbuat kemusyrikan. Sebagaimana di dalam ayat Al-Qur'an dikatakan, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Di dalam surah Al-Baqarah dikatakan, mereka mengatakan orang-orang Yahudi dan Nasara, yakni tidak akan la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani saja. Maka hadirin sekalian rahimahullah, Allah langsung membantah di ayat berikutnya. Di ayat yang lain juga dinyatakan, masih orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka mengatakan, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Mereka bahkan mengatakan,
orang Yahudi dan Nasara, kami ini adalah anak-anaknya Allah dan kekasih-kekasihnya Allah. Maka di dalam ayat yang lain juga dikatakan, wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Mereka mengatakan bahwa tidak akan ditimpa kepada mereka neraka, panasnya api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Ini bentuk kesombongan mereka. Orang-orang kafir, mereka begitu yakin sekali terhadap amalan-amalan yang mereka kerjakan. Ya, tapi ternyata hadirin sekalian jemaah rahimahullah, apa yang Allah tegaskan di dalam ayat berikutnya, sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ketika mereka mengatakan wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah, maka di dalam ayat selanjutnya bala, tidak seperti itu. Man kasaba sayyi'ah, yaitu orang yang berbuat sayyi'ah, yakni kesyirikan. Di dalam tafsir dikatakan sayyi'ah di sini adalah kesyirikan. Wa hadat bi khati'atu fa ulaika ashabun nar, maka mereka itu akan menjadi penduduk api neraka hadirin. Kemudian ketika mereka juga mengatakan wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara, tidak akan masuk surga kecuali mereka saja, maka Allah langsung membantahnya, bala, tidak seperti itu. Bahkan Allah mengatakan man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yang akan masuk surga, yang akan diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni orang yang aslama wajhahu lillah, orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tafsir mengatakan man aslama wajhahu lillah adalah man akhlasa lillahi, yaitu man akhlasa al-amala lillahi wahdahu la syarika. Ya, yang akan masuk surga adalah orang yang memurnikan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dilanjutkan wa huwa muhsin, dan juga muhsin. Di dalam tafsir dikatakan muhsin di sini adalah yaitu ittiba ar-rasul, itu yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan seseorang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala jika ada dua hal ini. Yakni kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah mengikuti sunnah, mengikuti jalannya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiikum wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan khutbah yang pertama tadi, seseorang akan diterima amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala jika yang pertama kita mengikhlaskan amalan-amalan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita hadirin sedang jemaah rahimahullah, kita harus berhati-hati terhadap amalan kita. Amalan kita ini akan menjerumuskan kita kepada neraka-Nya Allah, ataupun amalan yang diperbuat kita selama hidup di dunia ini membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus memiliki kecerdasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang anggap kita sepele, akan tetapi ketika kita mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu hadirin sedang jemaah rahimahullah akan berbuah pahala di sisi Allah. Dan sebaliknya, apa yang kita
kerjakan, apa yang kita infakkan, apa yang kita lakukan selama hidup di dunia, akan tetapi tidak dibarengi dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak juga dibarengi dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, maka dimungkinkan amalan tersebut nanti di yaumul akhir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah min dzalik. Hadirin sekalian rahimahullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara orang-orang nanti yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tadi yaitu orang-orang kafir. Orang-orang kafir nanti amalannya berhamburan seperti fata morgana, seperti debu yang berterbangan nanti di yaumul akhir. Dan juga di kalangan kaum muslim, yaitu yang tidak akan diterima, yang hampir sejajarkan dengan orang-orang kafir yang akan dimasukkan ke neraka jahanam, yakni orang-orang yang munafik. Orang-orang yang munafik yakni orang yang menampakkan amalan-amalannya, akan tetapi di dalam hatinya, hadirin, mereka memiliki kebencian terhadap Islam. Di dalam hatinya terdapat sifat-sifat riya, ujub, sum'ah dan lain sebagainya, sehingga orang munafik tersebut amal-amalannya tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sejatinya sifat tersebut adalah penyakit hati, merupakan penyakit hati. Di dalam Al-Qur'an disebutkan orang yang memiliki penyakit itu di dalam hati kita, ini ada dua. Ada qalbun marid, ada qalbun mayyit. Maka disebutkan lagi di dalam ayat yang lain, qalbun hayyun wa muhbitun. Keadaan hati seorang itu ada tiga. Yang pertama adalah qalbun marid, qalbun mayyit, dan yang terakhir adalah qalbun hayyun wa muhbitun. Bahkan ketiga kondisi hati ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam ayat. Dikatakan dia ja'ala ma yulqi syaitan fitnatan lil ladina fi qulubihim marad wal qasiyati qulubuhum. Kemudian di ayat yang lain, annahul haqqu min rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum. Qulubihim marad, yakni yang di dalam hatinya terdapat penyakit. Di dalam tafsir dinyatakan yakni orang-orang munafik. Wal qasiyati qulubuhum, yang hatinya memeras, membatu. Di dalam tafsir dikatakan yakni orang-orang yang kafir. Dan yang terakhir yakni fatukhbita lahu qulubuhum, yaitu orang yang hatinya itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, dan di dalam tafsir dinyatakan ini adalah merupakan orang-orang yang mukmin. Maka orang-orang yang mukmin ini akan senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayahnya, diberikan petunjuknya kepada orang-orang yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna Allaha lahadil ladzina amanu ila siratal mustaqim. Di dalam ayat selanjutnya dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kepada jalan yang lurus. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka obat semua penyakit-penyakit yang diderita oleh manusia, yaitu penyakit hati, yakni obatnya adalah merupakan Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah ketika kita diberikan kenikmatan ini. Di dalam Al-Quran dinyatakan, ya ayuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa ketika Allah menyatakan bahwa Al-Quran itu merupakan sebagai mau'izah, kemudian yang kedua juga sebagai syifa'un lima fis sudur, sebagai obat yang ada di dalam hati kita, dan juga sebagai petunjuk dan rahmatnya bagi orang-orang yang mukmin. Maka di dalam ayat lanjutannya dikatakan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu
yafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Maka katakanlah bifadlillah wa birahmatihi. Di dalam tafsir dinyatakan bifadlillah wa birahmatihi, yakni adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an. Fabidzalika falyafrahu. Maka dengan hal itu kita harus bergembira. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Al-Qur'an telah sampai kepada kita. Kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa beribadah. Kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bisa berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga bisa bersabar terhadap perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersyukur terhadap hal ini, terhadap kenikmatan keimanan ini. Dikarenakan banyak sekali di antara manusia yang lupa bersyukur terhadap kenikmatan iman dan kenikmatan Islam yang kita peroleh pada saat ini. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, maka dinyatakan di dalam ayat tersebut wa khairum mimma yajma'un, bahwa kenikmatan tersebut itu lebih baik dari apa yang kita kumpulkan. Hadirin sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa disampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan bahan introspeksi diri kita ketika kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم
حافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.